underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Gubernur NTT ini membuat sebuah sensasi karena dirinya menginstruksikan siswa SMK dan SMA di wilayahnya untuk masuk mulai belajar jam 5 pagi. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Sensasi. Gubernur kita itu ya luar biasa ya. Memang kejutan. Semua orang pada kaget ya. Katanya sekolah jam 5 pagi ya. Ya, betul. Tapi sekarang kalau kelihatannya kan dalam prakteknya sepertinya jam 5.30. Betul. Ya. Oke, pada saat orang semua pada bingung ya, ini kok sekolah jam 5.30 pagi itu gimana gitu kan. Ya. Nah, kalau kita di Pulau Jawa ini kan ya semua masih tidur ya. Ini makanya kok sudah sekolah. Ya, ternyata kalau kita lihat itu kan yang masuk 5:30 pagi sekolah itu kan SMK sama SMA. Betul. Ya, jadi relatif umurnya kan sudah kurang lebih 16 tahun ya. Nah, kalau 16 tahun kan udah ya istilahnya itu sudah berani berangkat sendiri. Tidak usah diantar orang tuanya. Ya, tidak takut dengan itu yang namanya begal-begal sekarang itu kan. Ya, sebetulnya ya 5:30-nya itu ya termasuk pagi ya, tapi karena itu di wilayah Indonesia bagian timur ya mestinya matahari sudah keluar ya. Jadi kita harus melihat dulu apa alasannya di situ kan. Ya, kira-kira latar belakangnya apa? Kok bisa seperti ini Om Bob? Ya, kalau kita lihat statement dari gubernur itu dia merasa bahwa anak didik yang setingkat SMA atau SMK tadi itu harus mulai dilatih disiplin. Seperti kita ketahui memang kan Indonesia ini kan termasuk masyarakatnya yang kurang disiplin. Entah bagaimana ini kok bisa terjadi, memang kesannya itu kurang disiplin. Nah, sekarang gubernur kita itu juga merasa bahwa kalau disuruh bangun pagi dan tepat nanti 5:30 bisa bangun pagi, itu tentunya kedisiplinannya akan naik. Ya, jadi kalau sudah disiplin itu maka untuk pembelajaran lebih lanjut, tingkat-tingkat yang lebih lanjut itu sudah lebih mudah. Ya, kalau tidak disiplin memang untuk maju itu susah. Apakah memang perlu disiplin itu dimulai dari bangun pagi Om Bob? Ya, memang kalau memang kita mau melatih orang disiplin itu kan memang ada pameo ya, dan sampai hari ini masih berlaku kan. Seorang yang rajin itu pasti bangun pagi kok. Nggak ada orang yang manusia kalong hidupnya malam. Itu kalau bangun pasti di atas jam 9 di jam 10 karena tidurnya terlalu malam, manusia kalong. Lah itu apakah itu bisa dikatakan manusia yang rajin, manusia yang disiplin? Ya tidak. Ya, jadi memang orang kalau mau maju, mau bekerja keras, mau jadi pinter, itu bangunnya selalu harus pagi. Lah, gubernur kita ini juga mikirin seperti itu. Dibiasakan bangun pagi agar supaya produktivitasnya meningkat. Kalau bangunnya jam 9, jam 10 apalagi, itu ya semangatnya udah nggak ada. Bangun tidur, layah-layah dulu, nanti habis makan siang baru kerja jam 1, itu gimana kan nggak bisa. Nah, sekarang yang paling perlu kita contoh itu kan di militer. Ya, kalau kita lihat pendidikan militer itu betul-betul disiplin. Lagi tidur enak-enaknya. Ya kan? Tiba-tiba tengah malam jam 2 itu ada trompet bunyi. Itu semua bangun. Nggak ada yang terlambat. 10 menit, 15 menit harus sudah kumpul di depan. Apel. Baris berbaris. Nggak ada yang berani. Ya. Jam 9 malam harus tidur. Tidur. Itu disiplin. Nah, sekarang kita lihat. Ya, antara sipil sama militer pendidikannya di Indonesia ini, kalau lihat yang lebih disiplin siapa? Yang lebih oke siapa? Sepertinya kasat mata kita lihat yang militer. Lah, itu karena disiplinnya nomor 1. Lah, selama ini sekolah jam 5.30 dan sekarang diikuti dengan pegawai negeri ya. Betul. Pegawai negeri yang di NTT atau NTB tadi itu kan juga begitu. Harus 5:30.
Itu kita lihat, ini yang pertama di Indonesia. Nah kita lihat, ya, dan memang semua kepala daerah atau semua orang tuh harus mempunyai keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru. Ya. Nah kita lihat nanti. Kalau sekarang dicoba, kita paling sedikit salut sama gubernur kita itu bahwa dia berani mencoba sesuatu yang baru. Ya. Tidak mikirin orang mencemoohnya, tapi dia harus berani. Dan kita juga harus bijaksana ya. Beri kesempatan. Toh dia menjadi gubernur yang dipilih sama rakyatnya. Nah, kasih kesempatan untuk membuktikan pemikiran dia yang modern seperti ini, yang militan seperti ini bisa membuktikan nggak? Ya. Paling sedikit setengah tahun, 1 tahun kita lihat. Kalau itu memang ada hasilnya, justru lain daerah itu harus meniru. Ya, jadi kita jangan cepat-cepat a priori dengan putusan gubernur ini. Ya. Wait and see. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.